Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Julisa Yunosa dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya dalam rangka memenuhi ujian tengah semester praktikum sistem kendali. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang sensor cahaya, dimana ketika sensornya kena sinar matahari atau kena cahaya maka si lampunya itu akan mati. Begitupun sebaliknya, ketika nggak ada cahaya maka lampunya hidup. Kalau misalnya ada cahaya lampunya mati. Ya, ini saya menggunakan dengan potensiometer. Ya, biasanya kita menggunakannya transistor. Ya, nah, sekarang saya menggunakan potensiometer. Dimana potensiometer itu untuk mengatur cahaya dari LED tersebut. Oke, langsung saja ya. Bahan-bahannya sangat mudah sekali ya. Bahan-bahannya ada yang namanya ini baterai ya. Baterai. Ini baterai ya. Nah, ini 1,5 jadi kalau bisa dijumlahin jadi 3 volt. Kemudian wadah buat baterainya. Kemudian ini sumber tegangannya ya, jadi menghubungkan ini yang negatif ini yang positif. Nah, kemudian ada yang namanya ini potensiometer, kemudian LED dan ini motherboard ya. Ini motherboard ini fungsinya buat merangkai komponen ya. Jadi kalau misalkan di sini pinggir itu harusnya ke bawah, ke atas. Kalau misalkan di tengah berarti ke kanan kiri. Nah, kemudian yang ini sama ke bawah. Nah, kemudian ada yang namanya potensiometer. Potensiometer ini yang B100K ya, B100K. Kemudian ada LDR ya, ini sensornya. Kemudian ada yang namanya LED. Oke, saya jelasin satu persatu fungsinya. Nah, ini fungsinya yang pertama dari fungsi potensiometer dulu ya. Nah, ini potensiometer ini ya, fungsi potensiometer dalam elektronika ini sering ditemukan ya. Jadi sebagai fungsi untuk mengatur volume biasanya pada amplifier. Kemudian untuk mengatur intensitas cahaya biasanya. Ya, jadi kalau misalnya kita ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan cahayanya segimana gitu. Nah, kemudian LDR dulu ya. Ini LDR ya. Jadi LDR ini singkatan dari light dependent resistor. Jadi merupakan salah satu komponen elektronika juga. Nah, ini ya. Biasanya ini sebagai fungsi hambatan ya. Jadi hambatan ketika hambatan arus ya. Jadi ketika cahayanya dianya ada maka akan terhambat gitu. Jadi ini sangat pekat terhadap cahaya gitu. Nah, terus kemudian ada yang namanya LED ya, LED light emitting diode ya. Nah, ini komponen elektronika juga yang dapat memancarkan sebuah cahaya monokromatik ya. Nah, ini cara membedakan positif negatifnya ini dengan cara gimana? Nah, ya, yang lebih mudah biasanya dengan cara melihat kakinya ya. Kalau yang kaki yang panjang ini positif, kaki yang pendek negatif. Kemudian dengan cara melihat benderanya, kalau yang ada bendera berarti negatif, sisanya berarti positif. Nah, kalau yang ini nggak ada positif negatifnya, semuanya sama. Paham ya? Nah, langsung aja kita rangkai. Pertama kita pasang potensiometernya. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung pasang LED-nya ya. Nah, ingat, ini yang negatifnya ya, yang positif kita pasang ke kaki pertama dari potensio ya. Yang positif berarti yang kakinya panjang. Nah, berarti di sini. Ya, di kaki pertama dari potensio ini yang positifnya. Kemudian yang LDR sama ya, seperti posisi dari LED. Jadi di sini
Nah, udah ya. Nah, langsung aja kita hubungkan ya dengan sumber tegangan. Nah, yang negatifnya kita pasang kemana? Nah, yang negatifnya kita pasang ke sini ya, ke bagian negatif dari LED. Nah, yang positifnya kita pasang ke bagian kaki kedua dari potensio. Nah, ini ya, udah nyala ya. Nah, jadi ya, ini ada dua bagian ya. Yang pertama saya mengatur cahayanya, tegangan cahayanya ya. Kita redupkan, nah, redup, nyala, redup, nyala, redup ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa mengontrol intensitas cahaya sesuai dengan keinginan kita, paham ya. Nah, itu fungsi dari potensiometer ya. Kemudian fungsi dari ininya, LED-nya gimana. Jadi ketika dia gelap maka lampu akan nyala. Ketika ada cahaya maka dia akan mati. Gelap nyala, terang dianya mati. Paham ya. Nah, itu jadi itu fungsi dari LDR. Jadi LDR itu memang sangat peka terhadap cahaya, paham ya. Jadi itu yang bisa saya dapat perlihatkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.